Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, ciuman yang meninggalkan bekas alias cupang kerap dikaitkan dengan tanda cinta. Namun ternyata cupang bisa memicu bahaya termasuk stroke. Nah, bagaimana kita lihat dari medis ya. Bekas cupang biasanya berwarna kemerahan. Rona kemerahan itu biasanya bakal jadi masalah saat letaknya begitu terlihat, semisal di leher. Bekas kemerahan ini muncul akibat mencium, menggigit, atau mengisap dalam waktu yang lama ya. Nah, ini yang kemudian dari medis ya, bisa ada informasi yang bisa kita dapatkan. Jika isapan cukup kuat, maka kapiler kecil di kulit pecah dan mengakibatkan apa yang disebut oleh medis ekimosis ya, dan apa yang orang normal sebut sebagai memar ya. Nah, maka pada dasarnya ya kita tidak perlu khawatir ya. Cuma ya uh, ada beberapa kasus ya. Jadi kalau kita lihat memang cupang tidak menimbulkan bahaya berarti, tapi ada beberapa kasus yang ada bahaya di dalamnya. Apa saja? Yang kita lihat ya, ada saja kita lihat ya. Ya, pada tahun 2014, seorang perempuan Selandia Baru dilaporkan mengalami lumpuh di sebagian tubuhnya setelah sang kekasih memberikan cupang ya. Ia langsung dilarikan ke UGD ya di Middlemore Hospital, Auckland, setelah sadar tangan kirinya lumpuh. Jadi setelah dicupang tangan kirinya lumpuh, guys. Ya. Maka kemudian dokter mengambil kesimpulan ya bahwa perempuan yang umurnya 44 tahun ini mengalami stroke ringan. Waduh, ya, stroke ringan, guys. Dalam pemeriksaan, dokter sempat bingung, ya, apa ya penyebab stroke-nya yang dialami ini. Hingga akhirnya mereka menemukan memar merah di leher dekat pembuluh arteri besar. Ya. Nah, karena trauma fisik itu membuat sedikit memar di dalam pembuluh, ada gumpalan di arteri di bawah tempat cupang berada. Ya, kata salah seorang dokter yang menangani. Nah, gumpalan darah pun terlepas ya dan berpindah ke jantung sehingga timbul stroke ringan dan lumpuh sebagian. Ia berkata kasus ini belum pernah terjadi dan belum pernah dilaporkan sebelumnya. Pasien pun pulih setelah diberi obat anti koagulan dan atau disebut pencegah penggumpalan pembuluh darah. Nah, ini jadi al-hukumu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Ya, kalau kita lihat usul fikihnya seperti itu ya, kaidah dalam usul fikih ya seperti itu. Jadi ada atau tidaknya hukum itu tergantung ilat, tergantung alasan, argumen ya, sebab ya yang kemudian ada atau tidak sebab ini. Ya kalau kemudian diketahui seorang wanita yang kemudian misalnya rentan ya untuk kemudian bisa ada potensi untuk stroke ringan, maka haram untuk memberikan cupang pada wanita tersebut ya atau pada istri. Jadi kita sebagai suami ya harus tahu lah, harus tahu kira-kira ada kemungkinan ke situ atau tidak ya. Nah, kalau ada maka hukumnya bisa menjadi haram karena ini bisa berbahaya ya. Tapi kalau tidak ada kemungkinan itu ya silahkan saja, ya silahkan saja. Dikhawatirkan kenapa ada keharaman semacam ini bisa menimbulkan stroke ringan. Stroke ringan itu jangan dianggap remeh, guys. Kalau tidak segera dibawa ke IGD, maka akan menjadi stroke permanen. Ya, ini bahayanya cupang ya. Maka harus diketahui apakah pada istri itu ada gejala-gejala yang mengarah ke situ atau tidak. Maka kalau ada, maka lebih baik tidak cupang ya, ya pada istri gitu. Tapi kalau memang ya, di apa ya kabiruzoninya prasangka terbesar kita memang tidak ada, dilihat dari faktor medis juga tidak ada, maka silahkan melakukan cupang itu pada istri Anda. Ya, maka itu tadi kaidah usul fikihnya apa namanya hukumnya ya bisa jadi haram kalau itu ada sebabnya yang seperti itu ya kalau tidak ada ya tidak apa-apa ya maka itu menarik juga untuk kita cermati jangan-jangan ya ini setelah dicupang ada apa namanya kejadian semacam tadi stroke ringan ya. Yang kedua yaitu ada resiko herpes ya. Kalau seseorang dicium oleh orang yang memiliki herpes mulut atau oral herpes ya, maka beresiko tinggi tertular herpes ya. Herpes merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus herpes simplex ya.
Virus akan memacu sejumlah gejala seperti sariawan bibir, gusi, lidah, langit-langit mulut, dan di pipi bagian dalam. Selain itu, herpes mulut juga bisa menimbulkan demam dan nyeri otot. Ya, maka herpes mulut menular lewat kontak air liur, membran mukosa atau kulit. Maka kita harus segera memeriksakan diri saat menemukan gejala. Sariawan atau luka di daerah mulut kerap menimbulkan sensasi terbakar, kesemutan atau gatal. Luka bisa saja pecah dan menimbulkan keropeng ya. Dan itu bisa menular ya. Maka ini jika ada dua faktor ini maka harus hati-hati dan bisa jadi harus dihindari ya demi keselamatan pasangan Anda. Maka cupang ya bisa menjadi haram jika syarat-syaratnya ada terpenuhi adanya bahaya dua penyakit ini ya, dua gejala medis ini ya. Tapi Ibu kalau itu tidak ada ya tidak masalah gitu ya. Maka ini penting sekali untuk kita ketahui bersama. Dan ya bagi para suami juga harap melihat dirinya atau istrinya kondisinya bagaimana ya, sehingga tidak mudah-mudahan tidak terjadi apa yang pernah terjadi di Selandia Baru itu ya, sampai dibawa ke UGD gara-gara stroke ringan setelah dicupang ya. Oke pemirsa, mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat dan terus apa ya kita lihat apa yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan juga kita semua terhindar dari segala penyakit, diberi kesehatan dan terus diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.